Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kita absen dulu. Tessa, Ibu. Mila, Ibu. Devi, Ibu. Kita melanjutkan materi kita yang minggu lalu ya. Materinya tentang teks berita. Ibu akan menjelaskan materinya. Teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media cetak seperti koran, majalah, maupun elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Ciri-ciri teks berita sebagai berikut. Yang pertama, faktual atau sesuai fakta. Yang kedua, aktual atau terbaru. Yang ketiga, memberikan keterangan waktu dan tempat. Yang keempat, menggunakan bahasa yang jelas dan tepat. Yang kelima, bersifat objektif. Yang keenam, kronologis. Selanjutnya, unsur-unsur berita. Yang pertama, apa? Apa adalah hal-hal yang disampaikan dalam berita. Contoh, berita tentang bencana alam, prestasi, olahraga, dan sebagainya. Yang kedua, di mana? Unsur di mana berisi lokasi atau tempat kejadian. Yang ketiga, kapan? Unsur kapan menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Yang keempat, siapa? Unsur siapa berisi keterangan atau orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang kelima, mengapa? Mengapa merupakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Yang keenam, bagaimana? Unsur bagaimana menjelaskan mengenai proses kejadian atau peristiwa akibat yang telah terjadi. Yang selanjutnya, struktur teks berita. Struktur teks berita terdiri dari orientasi. Orientasi adalah pembuka hal yang akan diberitakan. Biasanya terdapat sebagai unsur berita seperti unsur apa, siapa, kapan, dan di mana. Yang kedua, peristiwa. Peristiwa berisi jalannya kejadian secara runtut yang faktual dan aktual. Yang ketiga, sumber berita. Sumber berita adalah referensi atau rujukan dari sumber atau narasumber yang ada. Sumber atau narasumber berita dapat diperoleh dari orang yang terjadi akibat kejadian yang menyaksikan kejadian video, audio, gambar, ataupun internet. Yang selanjutnya pola penulisan berita. Pola penulisan berita menggunakan pola piramida terbalik. Pola piramida terbalik merupakan pola berita yang menempatkan informasi dengan urutan prioritas paling penting di bagian atas. Kemudian di susunan berikutnya dengan derajat penting yang berbeda-beda. Yang kedua, prioritas utama penting atau kepala berita merupakan bagian paling atas. Pada urutan ini terdapat informasi utama. Yang kedua, sangat penting. Berita menempati urutan sangat penting. Bagian ini disebut atau leher karena umumnya merupakan peralihan alur dari leher berita atau menyambung alur ide berita yang ada pada bagian kepala berita. Yang selanjutnya, penting. Pada bagian ini umumnya merupakan penjabaran dari gagasan berita yang tertulis di dalam kepala berita, leher berita, dan atas berita. Yang selanjutnya, kurang penting. Di bagian ini berbagai data yang tidak terlalu penting ditempatkan, misalnya daftar nama orang-orang yang mengalami kecelakaan atau hal-hal lain yang tidak
Yang berikutnya, ciri kebahasaan teks berita. Setiap teks dalam pelajaran bahasa Indonesia memiliki ciri kebahasaan. Inilah kebahasaan teks berita. Yang pertama, bahasa baku. Penggunaan bahasa baku pada berita merupakan hal yang paling penting agar berita mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Yang kedua, kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang berupa hasil kutipan pembicara atau narasumber dengan cara menulis apapun yang dikatakan oleh narasumber tanpa ada pengubahan. Yang selanjutnya, tidak kalimat langsung. Kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang melaporkan atau memberikan perkataan narasumber dalam bentuk kalimat berita yang dapat ditandai. Yang keempat, konjungsi temporal dan kronologis. Konjungsi temporal dan kronologis adalah konjungsi kata hubung yang menunjukkan waktu seperti sejak, awalnya, akhirnya, setelah, dan lain-lain. Yang kelima, keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat merupakan kelengkapan suatu berita yang berhubungan dengan waktu dan tempat terjadinya peristiwa. Contohnya, evakuasi para korban sudah dimulai sejak pukul 7 pagi tadi. Yang terakhir, kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan pikiran. Kata-kata yang dimaksud seperti bencana, memikirkan, berharap, membayangkan, menduga, mencurigai, dan lain-lain. Sekian materi kita pada pagi ini. Sebelumnya Ibu ingin mendengarkan salah satu dari kalian menyampaikan kesimpulan. Tessa, saya persilahkan. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah teks berita adalah teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang sedang terjadi. Ciri-ciri teks berita: 1. Fakta, 2. Aktual, 3. Keterangan tempat dan waktu harus ada, 4. Menggunakan bahasa yang jelas, 5. Bersifat objektif, 6. Kronologis. Unsur-unsur berita: 1. Apa, bagaimana, 3. Kapan, 4. Siapa, 5. Mengapa, 6. Bagaimana. Struktur teks berita: orientasi peristiwa dengan sumber berita. Sekian dan